Mana anunya? Bacaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yusalu dan dibasuh. Min sa'iri daripada semua ai bakin najasati yakni sisa daripada najis-najis marratan wahidatan satu kali wa fi ba'din nusakhi dan pada sebahagian salinan-salinan marratan lapas marratan ta'ti alaihi yang datang oleh dia marratan wahidatan alaihi atasnya sairin najasati wassalasu bermula 3 wa fi ba'din nusakhi dan dalam sebahagian salinan-salinan wassalah satu yakni lapas salah satu bitai dengan tak salah satu tadi kan salah satu afdalu yaitu lebih abdal kemudian wow apa tindak yusalu min sairi ai baki apa pasir an najasati marratan wahidatan marratan Abul wahidatan apa naat wow fi ba'di an-nusakhi marratan marratun bila marratun berarti marratan sebit pada sebagian salinan marratan tulisannya wayu salumin sairin najasati marratan itu kayaknya mubtada muakhar situ lil hikayah marratan ta'ti mudarik alaihi wow as-salasu wow fi ba'di an-nusakh wow as-salasatu bitai abdalu kemudian wayu gusalu min sa'iri aibakin najasati marratan wahidatan dan dibasuh daripada semua najis-najis marratan wahidatan satu kali min sa'ir itu maksudnya bakin najasati najis-najis lain selain daripada najis mukhaffafah dan mughallazah. Mukhaffafah kan dengan cara dipercikan, mughallazah dengan cara dibasuh sebanyak 7 kali, 1 kali dengan dicampur dengan tanah atau debu. Yalah.
Kalau selain daripada itu berarti namanya najis apa? Mutawassithah, pertengahan. Maka cukup hanya dengan 1 kali basuhan. Wa fi ba'din nusakh marratan ta'ti alaihi, yang datang oleh itu 1 basuhan, atasnya itu bakin najasati. Wassalasu 3, maksudnya 3 kali basuhan, afdalu itu lebih afdal. Nah, najis yang biasa yang kita sehari-hari ini biasanya najis mutawassithah yalah. Kalau mukhaffafah jarang kan, soalnya karena kan kita ada nyampe kan. Mughallazah anjingnya ada, babinya ada. Maka yang biasa kita ini najis mutawassithah. Cukup sekali aja manu. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anna ghusalatan najasati, bahwa air basuhan daripada najis ba'da taharatil mahallil maghsuli, sesudah suci tempat yang dibasuh, tahiratun, yaitu suci. Inin fasalat ghaira mutaghayyiratin, jika terpisah oleh dia gusalah tadi, dia air basuhan najis tadi, ghaira mutaghayyiratin, tidak berubah, walam yazid waznuha, dan tidak bertambah oleh ukurannya gusalah. Ba'dan fisaliha, sesudah terpisahnya. Amma kana ba'da tibari miqdari ma yatasharrabuhul maghsulu minal ma'i, daripada sesuatu yang adalah dia ba'da tibari, sesudah diiktibar, miqdari ma yatasharrabuhu, kadar sesuatu, yatasharrabu, yang menyerap, hu akannya sesuatu, al-maghsulu, oleh yang dibasuh, minal ma'i, daripada air. Hadza, bermula ini, idza lam yablugh qullataini, apabila tidak mencapai 2 kulah. Fa in balaghahuma, maka jika mencapai oleh dia air, huma akan 2 kulah. Fasyartu, maka bermula syaratnya, adamut taghayyuri, yaitu tidak berubah. Wa'lam, waw apa? Isti'nab. I'lam anna ghusala an-najasati ba'da taharati al-mahalli al-maghsuli tahiratun in fasalat ghaira, apa ghaira? Apa? Adatul mutaghayyiratin, apa? Mudapun ilai. Walam yazid, waw. Wawnya apa? Inin pasalat, walam yazid, waw. Lam yazid waznu ha, yang apa yang? Oh, ambil aja, kada boleh diganggu. Ba'da infisali ha an ma kana ba'da i'tibari
Miqdari ma. Miqdari ma. Yatasharrabu hu. Al-maghsulu min al-ma'i hadza. Taida. Ida lam yablugh. Oh. Berarti tablugh kullata ini fa'in balagat. Nah ya itu balagat. Sebingung. Idza lam tablugh kullata ini fa'in balagat huma. Inilah. Ya itu. Kullata ini Pak. Ayo. Hayya, apa hayya? Hah? Tafsil. Hah? Mananya? Anunya? Tafsil. Hah? Tafsil. Istinab. In. Apa? Syarat. Balagat. Huma. Hah? Fa'il maf'ul bih. Fa. Nah, nyaga bitah. Tadain ada. Yalah. Fa'in balagat huma fa. Nyaga bitah. Paham? Asyartu. Adamu. At-taghayyuri. Udah penilai. Dan ketahuilah olehmu anna ghusalatan najasati. Ghusalah ni banyu nang sudah dipakai untuk menghilangkan najis. Ini kan ada banyu nang dipakai untuk mengangkat hadas. Ada banyu nang dipakai untuk menghilangkan najis. Iyalah. Ghusalah namanya. Untuk menghilangkan najis. Ba'da taharatil mahallil maghsuli, sesudah sucinya tempat yang dibasuh. Tahiratun, yaitu suci. Banyu nang kita gunakan, kemudian banyu nang bakas kita gunakan untuk menghilangkan najis. Banyunya tuh nah, percikannya tuh, misalnya kita kain misalnya lah, kain itu bisa jadi najis ya kalau kita anuakan, kita basuh misalnya di keran. Nah banyu nang itunya nah, itu ghusalah namanya. Banyunya tuh najis kah, suci kah? Nah, paham lah. Satu, tahiratun dianggap suci inin pasalat ghaira mutaghayyirin, jika terpisah oleh dia tanpa perubah sifatnya. Apa namanya? Sifat itu kan warnanya, baunya lawan rasanya. Contoh, nah pertama syaratnya lah, misalnya kita ma'anu kain misalnya kena kencing itu kan warnanya biasanya apa? Kuning. Kemudian rasanya rasa air kencing bangnya lah, tapi kalau aja makan tahu inilah pesing, asin kah? Berarti suah masane ya kalau baunya pesing ya kalau lah. Kemudian rasanya tuh mungkin rasa pesing aja lah, kan ada kawan wae lah. Misalnya kita nang jelas biasanya warnanya ya kalau ya lah, kita misalnya itu lah, kita apa kita banyu atau kita aja digandam ya. Jadi digandam lah bahan daki kain misalnya lah, kain nang karena kencing tadi kita anu banyu, kita angkat sudah kita angkat anunya nih kainnya tadi. Nah banyu nata tinggal ini apabila kada berubah itu bisa suci, bisa, tapi hanya satu syaratnya lah, bisa suci, bisa juga najis. Paham lah. Bila berubah sini di antara sifatnya berarti nak, misalnya kita angkat ternyata warnanya kuning, berarti nak najis, berarti paham lah. Bila berubah sifatnya, atau misalnya warnanya biasa aja, warna banyu apa? Mana ada putih? Hah? Nah, menyesuaikan tempat. Baju putih gaji, kayak baju lala ada putih hati. Adalah bajunya aja bang. Paham lah. Lah, kita angkat ya kalau warnanya kada kuning, kada warna kencing, tapi baunya bau pesing. Nah, berarti najis. Atau warnanya kada kuning, baunya kada, tapi rasanya rasa air kencing. Nah, berarti najis, berarti karena berubah bang. Paham lah. Satu adalah kemudian walam yazid waznuha, dan tidak bertambah oleh ukurannya itu ghusalah. Ba'dan fisaliha, sesudah terpisahnya itu ghusalah tadi banyu bakas membasuh najis, menghilangkan najis. Amma kana ba'da tibari miqdari ma yatasharrabuhul maghsulu minal ma'i,
sesudah mengiktibar kadar sesuatu yang menyerap akannya itu sesuatu itu air, al-maghsulu oleh yang dibasuh. Idza lam tablugh kullataini, apabila banyu nang dipakai tadi kada sampai 2 kulah. Syarat yang kedua, ini syaratnya 3 lah, 2 aja lah. 1, kada berubah. 2, ukuran banyu nang kita pakai untuk menghilangkan najis tadi kada bertambah, paham lah. Bila bertambah berarti najis. Contoh misalnya kayak ini. Banyu kita pakai misalnya, sini ada di dalam lah. Tuh di dalam ada tuh. Ada dalam halaman 206 di anunya, di bajunya aja lah, tinggal jijih ya kalau perhatikan ba'da tiba rimik dari mayatasyrabul maksul adalah kata wa ma yamujjuhu minal wasakhit tahiri, dan sesuatu yang memuntahkan akannya daripada kotoran yang suci. Karena wa faida kanatil ghusalatu qabla al-ghusli biha qadru ritlin. Ritlin itu atau berapa lah kita anggap kena kita hitung. Ada bantu lah. Mana? Baiklah. Ambil itu jejak. Sini kan anaknya. Berapa? 128 dirham. Makanya kali bener menghitung itu. Kita gambarkan ke lain aja anunya. Kalau itu kali banget. Spidolnya adalah spidolnya. Kita akan perhatikan. Ini syarat salah tadi suci. 1, apa tadi? Tidak berubah. Ada mau 2-nya pakai ayam. Jangan sako-sako. Gantung awalnya. Apa ada nama awalnya lah? Apa ada habis? 1, tidak berubah. 2, tidak bertambah. Nampak tidak bertambah ini 1. Air yang diserap, sudah air yang diserap sesuatu yang dibasuh, katakanlah. Yang kedua, kemudian sesuatu yang dikeluarkan daripada yang dibasuh. Ini wajen loh. Asyhadu an la ilaha illallah.
Ati Sayyidina Muhammadin wa sinatul fadila wa syaratul darajat aliyah Abganan maka merabayar saja. Kemudian perhatikan itu ada di dalam. Tadi kan syaratnya tadi satu tidak berubah. Dua tidak bertambahnya banyu. Maksudnya tidak bertambah banyu itu satu air yang diserap, dihitung air yang diserap. Kan kita misalnya ada ini apa namanya? Tisu. Misalnya kan ini kita anggap sapu tangan lah. Kemudian di sini benajis ya, kalau kita andeki sapu tangannya dahulu. Nah, kita nah. Ini kan sini bejana ya lah. Nah, kita anak sini dahulu sapu tangan najis tadi misalnya. Nah, berarti banyu, paham lah. Kalau kita angkat biasanya banyu tuh masih ada di sini, tinggal ada di sini lah. Berarti ada banyu yang diserap oleh sesuatu yang dibasuh, paham lah. Paham ada. Kemudian pulang misalnya di sapu tangan ini ada bekas kita misalnya atau baju kalah atau sini apa namanya kita apa namanya muha segalanya kan di sini kadang-kadang ada bekas bukan apa namanya paloh atau keringat ya lah sini kalau kita campur ke sini berarti karena keringatnya tuh apa namanya tak anu ke sini ya lah misalnya asalnya bajunya 10 liter ya lah 10 liter misalnya 10 liter ini kan sesuatu nang di sini berarti karena bilinya karena banyu berarti tak keluar lah kok ya lah berarti dimuntahkan berarti ini masuk bercampur lawan banyu berarti lah ditambah lawan sesuatu yang dikeluarkan daripada yang dibasuh misalnya gini kita anggap nang ada di sini nih nang ada di kain ini misalnya 1 on untuk 1 on misalnya banyu 10 liter banyak kan lah sanu gini lah 2 liter kan 2 liter sini 1 on 1 on. Kemudian berarti kena banyu nang 2 liter tadi ketika diangkat gitu. Berarti kan ada nang diserap oleh nang ini ya Allah ya lah. Ya kalau kada mungkin kada ada ya Allah ya lah. Berarti dikurang lah berarti aslinya kan banyunya 2 liter. Diangkat berarti kurang. Nah, sini tambah kurang aja kurang. Kurang misalnya kita anggap karena seandainya kita angkat ini misalnya di apa kurangnya bajunya misalnya 1/2 liter. Misalnya 1/2 liter banyak banget lah. Nah, berarti berapa kira-kira tinggal sini? Banyu setelah kita angkat ya kalau lah
Berapa tinggal berarti? Dua tambah saon lo. Saon ini kan nang keringat nang tadi. Paham lah? Berapa? 2 berarti 2 on. 2,1 aja lah. Tambah kurang setengah liter berarti berapa? 1 on ya lah. 1 per 2,1 ya lah. Ya kah? Ini apa? 1 liter setengah 1 on ya lah. Nah, perhatikan. Rumusnya tadi rumus ini nang disebut nang tidak bertambah itu satu apa namanya air yang diserap berapa ya kalau ya lah berarti dikurangi ya kalau kemudian sesuatu nang ada di sesuatu nang kita basuh itu mesti ada sesuatu dalam sini ya kalau lah kita berarti ada nang masuk apa percampuran banyu ya lah nah berarti ditambah gitu kurang tambah nang di sini tadi ketika diangkat berarti dikurang rumusnya ini nah volumenya berapa nang kita pakai banyunya kemudian tambah nang dakiman sini tadi ya lah ya kan lah kemudian kurang nah ketika diangkat kurang lah banyunya nah rumusnya itu berarti misalnya kita anggaplah sini nih sapu tangan lah sini air kencing misalnya kita buati banyunya harus perhatikan paling kadang ini harus tinggal paham lah kada boleh misalnya banyunya sedikit banget kada boleh paling kadang harus tinggal ini karena saya ini kada apa yang penting tinggal sudah lah kemudian dosa itu kita anggap tadi kalau kita angkat nih maka sapu tangan ti menyerap banyu ini kira-kira setengah liter ya kalau lah kemudian daki lawan apa namanya lawan keringat tadi kita anggap 1 on ya lah nah kita angkat ternyata banyunya 1,5 liter misalnya 1,5 liter, 3 berarti lebihan kah kurang kah? Bila lebihan berarti apa? Najis ya lah ini kan tidak bertambah ya lah bila bertambah berarti najis paham lah paham kada ini kan seharusnya banyu tadi kan setelah dihitung berataan paling banyak 1,5 ternyata ketika sudah diangkat ternyata banyunya 1,5 berarti lebihan ya lah berarti najis kalau misalnya banyunya ketika diangkat 1 per 2 aja berarti suci intinya jangan sampai lebih paham lah jangan sampai lebih pada ini paham bila lebih berarti najis bila kurang berarti selama nih tidak berubah paham syaratnya 2 1 ketika diangkat yalah banyu nang di sini tinggal tadi nih ini gue salah namanya banyu yang digunakan untuk mengangkat najis ketika diangkat kita dikencing ya kalau lah diangkat ternyata banyunya biasa apa namanya sifatnya kada berubah baunya kada bau pesing kemudian warnanya bukan air kan rasanya kada rasa kencing ya lah kemudian diangkat tadi ternyata ukurannya 1 per 2,1 berarti suci berarti paham lah karena kada bertambah paham kalau bertambah berarti najis atau misalnya buat ya lah kemudian ketika diangkat ukurannya 1 per 2 berarti kurang ya lah tapi ternyata baunya bau pesing nah berarti najis paham kah Hagih paham paham lang mana nang ada pahamnya lo 1 per 2 nih kah ini kan dapatnya 1 per 2,1 ini dari sini poloma itu maksudnya banyu yang kita gunakan untuk membasuh najis tadi ini paham lah 2 liter misalnya ya kalau ya lah kemudian pasti karena kan biasanya kita anggap di sapu tangannya kan kita menyapu muha segalanya lah tangan sini lalu kita anggap di sini ada kotoran yang hinggap di sini 1 on berarti kan ketika kita masukkan ke sini ya lah dicampur banyu otomatis karena gininya melebur lawan berarti kan gininya menambahi banyu ya lah berarti tambah ke banyu 1 on berarti 2,1 kemudian karena kita angkat pulang ini pasti sapu tangan tadi menyerap banyu nang ada berarti kurang bertambah nah rumusnya ini volumenya tambah nang daki atau nang inilah tambah nang di sini nih paham kemudian dikurang air yang menyerap oleh sapu tangan ini paham lah
Nah, lalu dapatnya 1/2,1. Ternyata kita angkat, seharusnya kan paling banyak ini aja kita angkat, ternyata lebih pada ini. Nah, berarti najis karena kan tidak boleh bertambah. Atau contoh lain misalnya itu nang tangalih lah. Nang tanyaman aja nah. Misalnya kita membeso apa namanya? Kemana berabah aja apa nama di tang tilam tuh apa namanya? Lain di tilam tuh apa aja? Lain lastilam. Oh, mata banyak penyunya ya lah. Siapa berbebas itu misalnya kalau tahu lah siapa malam. Oh Pak, mau ada ini kan ayo aja. Untuk aja. 10 liter misalnya lah kita gunakan misalnya sarung apa tadi? Lastilamnya sana nah. Lastilamnya Allah kita anak sini dahulu. Kemudian volume banyu yang kita pakai untuk membersihkan lastilam ini 10 liter. Lah. Tambah kita anggap nang di sini nih segala macam ini nama nambah itu kan sesuatu yang suci lah, nang suci. Ini misalnya sini kayak nang apa namanya macam-macam sini lah. Kita anggap di sini anunya banyak jangan kita anggap 1/2 liter kita anggap lah. Kita anggap aja saja. Ini contohnya mana aja lah. Nang di sini nang mana 1/2. Kemudian seandainya diangkat karena misalnya banyu itu menyerap 1 liter. Berarti dikurang 1 liter ya lah. Berarti berapa? Ini tambah sini berapa lo? 10,5 ya lah 1,5 nah. Berarti kurang 1 berapa? 9 ya lah. Kita tuang banyu 10 liter ya lah. Kita hitung oh ternyata nang gugur daripada sini kita menambahi 1/2 liter ya lah. Kita angkat berapa tadi? 1 liter. Berarti ketika kita mau angkat, nah ya lah. Ternyata banyu nang di sini 9 lebih dari 9 kan 1/2 ini berarti 9,5 ya lah. Ternyata 9,6. Berarti lebih pada ini ya lah. Berarti apa hukumnya ini? Nah, najis ya lah. Karena lebih pada ini. Ini kan didapat sesudah dihitung ininya, paham lah? Paham? Cina paham Cina? Oh nyaman gini? Yang ini apa tuh? Tadi lah bu on. Lah saboloh. Ini saboloh ini kan nang banyu yang kita pakai untuk mengangkat najis ini tadi lah. Nah buat 10 liter ya kalau ya lah. Kan nang di apa tadi namanya di lastilam ini di sini misalnya segala nang paloh mamaloh itu hitungannya 1/2 liter ya lah. Otomatis kan ketika baca bawaan banyu ini kan gugur ya kalau ya lah. Ya kalau nah, berarti jumlahnya kita anggap 10 tambah 1/2 berarti 10 setengah. Karena otomatis kan ketika kita mengangkat pulang pasti ada yang diserap oleh lastilam ini. Ya Allah banyunya kita anggap 1 liter. Nah, berarti ketika dihitung berarti 9,5 atau 9 setengah ya lah. Itu kan volume nang paling kade nang ada nang sini nih. Bila lebih pada ini berarti najis, bila kurang berarti suci. Paham lah. Dengan syarat tadi tidak baru paham? Alaminah. Coba tuh, lihat ini sambil menulis kita udah paham. Paham lah sama lah kok. Sama aja jatuhnya lah pokoknya lah. Sama aja jatuhnya mang ini. Tadi on lagi. Pokoknya intinya bilanya sudah dapat rumus kayak ini. Berapa volumenya? Yalah. Bila lebih berarti bila kurang berarti dengan syarat nang tak tinggal ini kada berubah. Sifatnya, warnanya, rasanya atau baunya. Paham lah? Mana? Paham atau? Itu cuma tapi banyak tuh bertambah itu harus nang kain diangkat tuh diparah aku lo. Apanya? Nah, cuma tapi itu bertambah atau tadinya nang kain tadi itu diangkat, tuh diparah. Kalau bisa dipagahagin. Ini beda angkat misalnya kita kawai mangira-ngira, mangira-ngira banyu nang kita nang takait di anu tahu aja mangira-ngira yalah dikira-kira ya kalau belinya apa ya kita kan aja yalah. Ada kalau misalnya ambil ya kalau batu karena kita buat ke apa namanya lain apa namanya gitu nang liter itu apa namanya katakan ya Allah kita pagah yalah nak pagah berapa anu katanya nggak besar gitu kan dikira-kira yalah dikira-kira aja paham lah ada apa bang maksudnya dipagah-pagah ya kalau timbul tangan kita kuning paham kah? Di dalam tuh di dalam
ay wa ma yamujjuhu min wasakhit tahiri fa idza kanatil ghuslatu qabla al-ghusli biha qadru ritlin wa kana miqdaru ma yatasharabuhu al-maqsudu min al-ma'i qadru awqiyatin wa ma yamujjuhu min wasakhil nisfi wa ma yamujjuhu min wasakhi nisfu awqiyatin wa kanat ba'dal ghusli ritlan illa nisfa awqiyatin suddika annahu lam yazid waznuha ba'da tibari miqdari ma yatasharabul maqsul minal ma'i wa ma yamujjuhu min wasil ya kan musyrik ini lah. Apa banyakan gini yalah. Ya musyrik depan tenah ta'ala. Ya kan ada kah? Kalau ada bukunya ada tahu? Dedek. Intinya kayak itu intinya sebenarnya adalah pada tahu bang ukuran retail itu berapa satu retail itu ada tahu sekitar 2,5 gram 2,580 gram rasanya satu retail tuh. Allah alam saya ingatku pernah bisa kada ingat gram apa kah? Ini lagi intinya sama ini nih yalah. Tuna wa ma yamujjuhu itu maksudnya sesuatu nang dimuntahkan oleh nang dibasuh tadi. Kan ada konang maksud dimuntahkan nang dikeluarkan kan ketika nang masuk ke tadi dia dibanyu otomatis kan segala nang apa namanya keringat paluh itu kan pasti tercampur ya berarti hilang di sini ya Allah berarti masuk bercampur lawan berarti bertambah ya Allah ya lah kurangi pulang kan nang diangkat gitu. Itu bagusnya ya lah. Kemudian terus walamma faragal musannifu mimma yatharu bil ghusli dan manakala selesai oleh musannif daripada sesuatu yang suci oleh dia sesuatu bil ghusli dengan membasuh. Sudahlah pembahasannya, yalah. Yang dibasuh sudah dah mukhaffafah. Menggunakan banyu juga, mughallazah banyu juga, apalagi apa? Mutawassitah ya Allah yalah, sudah menggunakan banyu juga. Ini pulang sesudah masalah itu, nahnya belum. Syara'a fima masuk oleh musannif pima pada sesuatu yat huru yang suci oleh dia sesuatu bil istihalati dengan istihalah. Wahia istihalah itu bermula dia inkilabus syai'i min sifatin ila sifatin ukhra. Berpindahnya sesuatu daripada satu sifat ila sifatin ukhra kepada sifat yang lain. Faqala kemudian berkata oleh dia musannif wa idza takhallalatil khamru dan apabila berubah menjadi cuka oleh khamar. Wahya bermula dia khamar itu al-muttakhadatu yang diambil min ma'il inabi daripada air anggur. Itu kalau situ bakhaju hari sama bakha ada sana tuh. Di atas tuh sambungannya minal inabi kha kah titik kayaknya kada titik lah muhtaramatan kanatil khamratu kayak itulah tuh dibuang titiknya bilangnya dia di bejuri dibuang titiknya tuh ada muhtaramatan kanatil khamratu yaitu haram adalah itu khamar amla atau tidak. Wa makna takhallalat dan bermula makna takhallalat lapas takhallalat syarat khallan jadilah dia khamar khallan yaitu cuka wa kanat sayruratuha khallan dan jadilah dia itu khamar khallan yaitu cuka binafsiha dengan dirinya sendiri
tahurat niscaya suci oleh dia itu cuka. Wakada dan seperti itu, lau takhallalat seandainya menjadi cuka oleh dia khamar, binakliha dengan memindahnya itu khamar, min syamsin ila zillin dari sinar matahari ila zillin ke pada naungan, wa aksihi dan sebaliknya, wa illam tatakhallal al khamratu binafsiha, dan jika tidak menjadi cuka oleh khamar binafsiha dengan dirinya sendiri, bal tetapi khallalat menjadi cuka oleh dia khamar bitar hisyai'in dengan melemparkan sesuatu piha padanya itu khamar, lam tatuhur niscaya tidak suci oleh dia khamar. Wa idza tahuratil khamratu dan apabila suci oleh dia khamar, tahuradun nuha niscaya suci oleh tempatnya, tab'an karena mengikut, laha baginya cuka. Wow, lama apa? Zarab manakala faragha al-musannifu min ma yatharu bil ghasli syara'a pima yatharu bi al-istihalati waw hiya inkilabu khabar asyai'i min sifatin ila sifatin ukhra fa. Ayo. Walamma faragha faqala, walamma faragha ila syara'a faqala, qala wow idza takhallalat al khamratu wow hiya al muttakhadatu apa? Hiya al muttakhadatu mana dek min ma'i al inabi apa? Muhtaramatan habar kanat apa? Muqaddam kan karena itu rudi yalah. Al khamratu nyalakan mic-nya. Mata dek. Al khamratu isim am la wow makna takhallalat sarat khallan wow kanat sayruratu
sayruratu kanat sayruratu. Ha khallan. Bi nafsi. Ha tahurat. Waw kada. Law takhallalat. Bi nakli. Ha min syamsin ila zillin. Waw aksi. Hi waw in lam tatakhallal. Al-khamratu. Bi nafsi. Ha bal khallalat. Bi tarhi syai'in. Bi ha lam tathur. Waw ija tahurat. Al-khamratu tahura. Dunnu. Ha tab'an. Apa? Laha jar majrur. Kemudian walamma paraga manakala selesai musannif membicarakan masalah sesuatu yang suci dengan dibasuh. Sudah lah ya Allah. Kemudian syara api mayat huru bil istihalati, ada pulang sesuatu nang suci dengan sebab berpindah dari satu sifat kepada sifat yang lain. Pinasi. Apa? Berapa? Bos kamu deh. Bawa sini, bawa sini. Tadi ada yang bersih dengan membasuh ya lah. Kemudian ini bersih pulang suci dengan berpindah dari satu sifat ke sifat yang lain. Contohnya misalnya wa idza takhallalatil khamratu wa hiyal muttakhadzatu min ma'il inabi. Situ gen jangan bawa sini situ gen. Apabila khamar berubah menjadi cuka. Perhatikan, khamar berubah menjadi cuka. Khamar itu al muttakhadzatu min ma'il inabi. Sesuatu yang diambil daripada air perasan anggur. Muhtaramatan kanatil khamratu. Khamarnya tuh haram atau kada. Pokoknya bila berubah menjadi cuka itu bisa jadi suci, tapi ada syaratnya. Tadi di dalam muhtaramatan maksudnya perhatikan. Bahwa muhtaramatan kanat khamru wa hiya allati usirat la bikasdil khamriyati. Sesuatu yang diperas tidak tujuan untuk dijadikan khamar. Misalnya adakan banyu anggur yalah. Memeras banyu anggur itu bukan tujuan untuk menjadikan khamar. Berarti itu kada haram berarti. Bi'an usirat bikasdil khuliyati, dengan tujuan misalnya memerasnya tujuannya untuk menjadikan cuka yalah. Au la bikasdi syai'in, atau tujuannya kada ada apa-apa. Memarah anu aja banyu daripada anggur, berarti kada haram namanya yalah. Kalau haram tuh sini semuanya tuh wa qauluhu au amla ailam takun muhtaramatan wa hiya allati asarahal muslimu wa ammal lati asarahal kafiru fa hiya muhtaramatun. Adapun perahan anggur yang diperas oleh orang kafir maka hukumnya haram, walaupun tujuannya tak ada tujuan aja tetap
haram, paham lah. Atau tujuannya tadi untuk dijadikan khamar, berarti haram berarti. Kemudian wa makna takhallalat syarat khallan wa kana siratu khallan min nafsiha. Maksudnya yang apa namanya? Yang menjadi suci ini kan khamar misalnya. Khamar itu kan hukumnya najis. Jelas sesuatu yang memabukkan bila cair hukumnya najis. Nah, najis khamarnya itu bisa berubah menjadi suci apabila nanti kena berubah menjadi cuka. Tapi berubahnya binafsiha dengan saurangan tanpa ada campuran yang lain. Paham lah? Paham? Kadada campuran. Wa kadza law takhallalat binaqliha min syamsin ila zillin wa aksihi. Seperti misalnya khamar itu menjadi cuka disebabkan misalnya kita apa namanya menandak, misalnya asalnya di rumah kita andak keluar karena sinar matahari kemudian jadi cuka, tetap suci itu. Ada apa itu? Perhatikan, wa illam tatakhallatil khamru binafsiha. Nah, jika berubahnya itu khamar menjadi cuka bukan dengan dirinya sendiri, khallalat bitarhi syai'in fiha lam tathur. Contohnya misalnya kita membuat sesuatu campuran di khamar tadi, kemudian setelah dicampur kemudian menjadi cuka, berarti itu najis hukumnya. Paham lah? Kan khamarnya najis ya kalau lah. Seandainya khamar itu kita gunakan jadi cuka, berarti suci, paham lah. Tapi harus dengan perubahan seorang, fermentasinya surangan. Kalau misalnya ada khamar, misalnya di wadah kayak ini nah, khamar ya Allah lah. Kemudian kita hendak maulah cuka, lalu kita buati misalnya, apakah kita buati situ ya lah? Tak dibuati beberapa saat kemudian jadi cuka. Berarti ini tetap najis, paham lah? Paham? Jadi cuka tadi surangan, kadada campurannya, paham lah? Kalau dicampur dengan sesuatu hanya jadi cuka, berarti najis. Itu ada di dalam. Atau di dalam tu bal khallalat bi tarhi syai'in fiha at-tarhu laisa biqaidin bal madar ala musahabati ainin laha hina takhalluliha. Tetapi nang jadi najis itu cukanya itu dengan mencampur suatu benda dengan khamar tadi. Hina takhalluliha, ketika khamar tadi menjadi cuka. Nah, walau min ghairi tarhin, sekalipun tanpa dilimpar. Maksudnya bukan berarti nang tarhin di betawak kayak itu berlimpar ada. Maksudnya apapun misalnya lah. Jadinya cuka, khamar tadi jadi cuka karena ada campurannya, paham lah. Nah, itu najis hukumnya. Paham? Perhatikan sini dalam falau nuziatil ainu minha qabla takhalluli. Maka seandainya dicabut akan itu benda atau materi lah, minha daripadanya itu khamar qabla takhalluli, sebelum menjadi cuka. Fa in kanat tahiratan, maka jika adalah ain itu suci, walam yatakhallal minha syai'un, dan tidak berubah menjadi cuka daripada itu khamar syai'un oleh sedikit, oleh sesuatu, lam yadurra, niscaya tidak mudarat, wa illa darra, dan jika tidak niscaya mudarat. Soalnya kayak ini nang contoh nang di dalam nih, nang tadi yang bacakan tadi. Ini kan misalnya tadi khamar ya Allah. Khamar tadi hendak kita jadikan cuka. Lalu kita ambil misalnya ada campuran, ya kita ambil campurannya suci, kita ambil itu, kita buat ke sini ya lah. Sebelum khamar ini menjadi cuka kita angkat pulang. Nah, paham lah. Kemudian hanya jadi cuka, ini halal. Berarti suci, tapi perhatikan. Kita buat sesuatu tadi mencampur di khamar tadi ya lah. Ketika kita angkat nih, sebelum kita angkat ternyata ada sedikit dah nang jadi cuka. Nah, berarti berkataan walaupun sedikit hanya, paham lah. Atau berikutnya misalnya kita campur ya lah dengan sesuatu nang suci nih. Kita angkat ya lah. Ini kan belum jadi cuka, tapi ada tertinggal bagian nang kita angkat nih, paham, tertinggal. Misalnya tertinggal sini nah, kemudian nang tadi menyatu di sini dah. Nah, berarti karena kalau jadi cuka tetap najis. Berarti kan itu karena ada campuran, paham lah. Paham maksudnya? Semuanya tuh ada di dalam. Dikit-dikit di dalam lah. Wa in kanat najisatan, dan jika adalah ainnya nang campuran tadi nih najis, lam tathur, niscaya tidak suci. Campurannya najis. Wa in nuziat minha qabla takhalluliha, sekalipun dicabut daripada khamar sebelum menjadi cukanya. Nang najis tadi diangkat ya lah, tapi sebelum menjadi cuka. Li'annan najisa yaqbalut tanjisa, karena sesungguhnya najis itu menerima akan menajiskan.
Falamma tanajjasat, maka manakala najis oleh dia khamar biwuqu'in najisi fiha, dengan jatuhnya najis padanya, lam tathur bidzalika, dia tidak suci oleh khamar ba'da dzalika, sesudah demikian itu. Pahamlah. Ini tadi khamar, yalah. Mau sini. Kemudian kita hendak menjadikan cuka, kita buatnya benda najis campur sini yalah. Kemudian sebelum jadi cuka kita angkat. Kemudian setelah itu kita angkat yalah. Ini kan ada yang tinggal yalah, ada yang tinggal. Setelah kita angkat kemudian jadi cuka, maka tetap najis. Kenapa yuk? Karena dicampur dengan najis ini kan bila karena besar yalah. Berarti najisnya paham lah. Paham. Intinya khamar tadi suci dengan istihalah. Istihalah itu maksudnya berpindah dari satu sifat yang lain, tapi sucinya sorangan tanpa ada campuran. Paham? Itu kesimpulannya. Adakah tanyakan? Itu kesimpulannya kayak itu. Bila suci tadi, campurannya suci lah. Sebelum jadi cuka kita angkat dengan syarat satu. Ini ketika kita mengangkat itu, ini belum jadi cuka walaupun sedikit yalah. Kemudian ketika kita angkat itu pulang, benda yang kita campur akan teka dia ada tinggal. Bila ada tinggal, itu berarti kada suci, berarti ini tetap najis ketika jadi cuka. Paham lah. Paham? Ada pertanyaan? Kesimpulannya, kesimpulannya ini. Ada sesuatu nang suci. Najis tadi suci dengan basuh. Ada suci dengan cari istihalah lah. Istihalah tadi berubah dari sifat ke sifat yang lain. Contohnya cuka. Cuka khamar menjadi cuka dengan perubahan sendiri tanpa ada campuran. Itu kesimpulannya. Kita tanyakan dulu. Salah paham? Paham, Bu? Jijah paham jijah? Tuh. Apa? Mana? Yang misalkan tangan dua liternya tuh nampak suci, suci. Kalau suci lah kok. Terus itu kenapa dinegutkan enggak mau? Timbangan benih tadi tuh jadi najis padahal itu suci. Apanya? Kalau tadi tuh. Apanya? Tapi kan berarti apabila berarti sucinya itu bisa kemungkinan najisnya tadi menambahi, paham lah? Najis ada di sapu tangan tadi, paham lah? Kan kita hitung lah kita hitung tadi di sini tadi suci. Sesuatu suci akan keluar ketika dicampur banyu tadi, paham lah? Ya kalau kita anggap nginto misalnya tadi 1/2 liter ya lah. Ya kalau berarti kan di sini karena ketika bercampur lawan banyu otomatis bertambah banyu. Tambah banyunya iyalah. Banyu 10 liter yang kita pakai. Ya kalau kemudian di sini tadi ketika bercampur lawan banyu otomatis kan palu-palu tadi kan berarti nambahi banyu, berarti kan otomatis salita serta karena ada pulang diserap. Ya nang diserap oleh sepetangan nih. Ya kalau berarti bako. Gumusnya berarti seandainya tadi sudah kayak ini 9,5 ya lah 9 serta. Bila lebih pada itu kemungkinan karena najisnya tuh, paham lah. Najisnya benda najis ini nang sini, paham? Benda najis nang di sini tempat di sini. Paham lah. Itu nambahi. Ada pertanyaan lagi? Apanya? Pokoknya khamar itu namanya khamar itu pasti sudah najis, iyalah. Tapi kan karena ada kan perasan anggur itu tujuannya bukan untuk jadikan khamar, ada ya Allah. Misalnya gesan apakah macam-macamnya orang lah kada tujuan apa-apa, berarti kada haram tujuannya tujuan untuk ngolah khamar. Di sini kan pokoknya bila khamarnya haram kalah. Maksudnya kena muhtaramatan kan. Maksudnya tujuan memeras anggur tadi ya lah. Itu haram kah khamarnya nih, maksudnya paham lah. Bila sudah berubah
menjadi cuka. Bila perubahannya seorang kadeda campuran berarti suci jadinya khamar nang asalnya najis menjadi suci selama kada satu tadi apa? Kadeda campurannya. Paham lah? Ada pertanyaan lagi? Yang suci tadi kan hamalnya kalau yang kalau segini kan kayak Kada ada suci hamal itu pasti najis. Tadi kan ada nang haram ya kalau ketika memerah itu memerah anggur itu ada nang tujuan maulah hamar berarti haram. Paham lah? Bukan berarti bila haram itu pasti najis. Yalah. Kan sesuatu nama bukan bilanya cair pasti najis. Ada pertanyaan lagi? Campurannya suci. Itu ada di dalam tuh deh. Kitabnya ada kah? Ada perhatikan tenang. Lau nuziatil aino, ain itu maksudnya benda atau materi yang kita campur akan di khamar tadi. Nah contoh misalnya lah. Di sini saya ini. Khamar ya kalau contohnya saya ini. Ini kan masih khamar hukumnya najis. Seandainya tadi bahasanya 20 hari kita ganakan kemudian jadi cuka berarti kemudian kayak ini ada khamar lalu kita sebelum jadi cuka kita campur misalnya sini sesuatu misalnya kita anggap apa kalah gula kan misalnya lah gula pastinya kan di sini ini punya apa benda sesuatu misalnya lah kita angkat itu kita buat gitu hari ke-19 kita angkat inilah misalnya kan hari ke-20 hanya jadi cuka 19 kan belum jadi kita angkat ya kalau yalah kita angkat 19 hari ke-19 itu kadede nangsa kotak ini di antara sini kadede nang jadi cuka walaupun sedikit kadede paham lah berarti suci kan seandainya ini jadi cuka paham lah paham kalau misalnya kita anak itu ya kalau yalah kemudian setelah kita angkat nih ternyata di sini ada nang jadi cuka paham lah paham berarti kena ketika ini jadi cuka berarti hukumnya najis paham itu suci kalau yang najis tadi kan sudah dibuat gitu ya lah diangkat kah tetapnya najis paham Jia paham lagi Jia ada pertanyaan lagi ada pertanyaan muslim ini adakah tempatnya pun menjadi suci karena mengikut bagi cukanya tadi itu deh. Ya taharat al-khamratu tahuradun nuha. Ayalah. Dah panjang lagi. Tentang ini tentang salah tadi lawan khamar jadi cuka adakah? Gusalah tadi kesimpulannya ya kan kalau gusalah itu banyu nang bekas sisa banyu daripada mengangkat najis yalah itu satu hukumnya bisa suci tapi sucinya tidak suci mensucikan tapi sucinya seperti mustakmal paham lah banyu nang nih banyunya karena ada paham mana nih tadi kita kan sini sapu tangan ya kalau najis kita buat itu kemudian kita angkat yalah volumenya kada bertambah ya kalau isinya begini tadi kemudian kada berubah pulang berarti ini suci tapi tidak mensucikan hukumnya seperti mustakmal kawa untuk dikonsumsi diminum kawa tapi kada kawa untuk mengangkat najis atau istinja ada kawa hanya suci aja tapi ghairu mutahhir paham lah suci tapi tidak bisa mensucikan paham nah kalau inya banyu yang digunakan apa tadi mangkat hadis yalah banyu digunakan untuk mengangkat hadas itu hukumnya satu bisa mustakmal atau najis. Masa najis? Suci tidak mensucikan. Hah? Apa? Suci mustakmal namanya sama mustakmal itu namanya. Pokoknya banyunya kadang menajiskan, paham lah. Bilenya yang digunakan untuk apa tadi? Untuk mengangkat hadas atau istinja nih. Itu kadang menajiskan. Nah, kalau inya gusalah bisa najis, paham lah.
Paham? Bila kurang dari hitungan tuh kan dari bulan Berarti suci. Pokoknya intinya tadi bila kurang pada hitungan selama kada bertambah berarti suci dengan syarat tadi tidak berubah. Ada pertanyaan lagi? tahu beda dari satu banyak yang Muhammad hadis tadi. Bilanya gue salah itu karena bisa hukumnya najis. Kalau inya air untuk apa namanya mengangkat hadas itu karena paling dedes mustakmal aja, kada sampai najis. Nah, tanyakan lagi. Sini kencing ya kalau nah sini. Ya nih tadi kencing ya lah. Buat sini ya kalau kita buat sini banyak misalnya 2 liter ya lah. Kita angkat gini. Kada berubah ya kalau ya lah. Baunya kada pesing, kemudian warnanya kada kuning. Rasanya bukan rasa air kencing ya lah. Walaupun kamu tahu pada sini najis ya kalau tadi. Yalah. Dah. Kemudian ketika diangkat pas saja maksudnya kada setelah digumus-gumusakan ternyata kada lebihan banyunya lah. Misalnya di asrama kakuangan banyu gangan sop buat gitu. Kadang tahu aja udah kayak gini yalah. Air itu kan suci. Yalah, suci boleh itu. Nang tahu ikan juga ya kan benar tahu juga yalah. Tapi boleh dikonsumsi, bila suci tidak mensucikan itu kan berarti boleh dikonsumsi. Nang kada boleh itu mengangkat najis atau mengangkat hadas. Istinja ada boleh ya Allah yalah. Istinja harus air mutlak. Ada pertanyaan lagi? Sebaiknya yang air yang setelah kita dibilang itu yang sudah disilakan kan misalnya kencingnya atau belum. Kadang ada apa makanya tadi itu apa nih nang sini kan misalnya sini pakai kencing lah ada sini kita buat gitu ya lah pokoknya bilenya karena sini berubah warnanya berarti selesai kisah ya Allah ya lah najis ya lah pada tahu aja lagi paham banyak bunyinya sekali ya Allah ya lah ada lagi karena bila kakukan terjebur ke sana aja tahu banyak bagian nih seorang ibunya pindah nyaman rasanya asal limun rasanya ya Allah ya lah berarti bilenya asal limun berarti najis berarti ya Allah ya lah ada rasanya aja asam-asam berarti nang dibuat enak najis iyalah berarti ada rasanya lah nih ini najis tadi haram nang ada tahu ada masalah ya kalau ya lah oh masalah hai begini ya lagi tapi lingkapan aja tahu ya begitu ada tanyakan lagi katakan banyunya tuh harus meninggal makan benda yang dibesoh paham lah misalnya kan tinggi misalnya apa namanya lastilamnya ya lah tapatnya halus ya saya tapatnya halus kan otomatis tinggi caranya tapatnya gonol kayak itu aja mah ampel ya kalau paling sedikit banyunya ada yang ini misalnya tapatnya halus lalu picik nah berarti banyunya harus meninggalkan sesuatu yang dibesoh nah sama kayak itu nah paling kada anak saya ini kada masalah paham nggak punya lagi Misalkan diangkat tang terus timbangannya tetap sama 10,5 berarti suci berarti asal jangan bertambah tidak bertambah tadi ya Allah lah ada pertanyaan lagi nang apa suci kan ada apa ini gue salah ini tadi banyu nang digunakan untuk menghilangkan najis amlah kalau misalnya banyunya suci nang bendanya suci iyalah itu tetap baik mutlak iyalah kecuali kena misalnya berubah ini banyu anu dah biasanya terangkat kemutlakan nama air ya berarti kan hukumnya sama air mustak kayak tolong belajar nah, sudah ada ya Allah ada pertanyaan lagi apanya baju nah berarti bilinya sudah apa namanya menghilangkan nama mencabut kemutlakan air deh berarti hukumnya sama mustakmal sama banyu nyiur sama lah kok ya lah ya kalau suci mensucikan berarti kan kalau kita mengetahui lah kalau kayak banyu nyiur itu kan dibawa ke mana ke banyu nyiur kalau banyu biasa dibawa ke mana ke juga apa banyu ya lah berarti kan kada mengi kalau terikat sudah dengan sesuatu berarti sudah kada mutlak ada pertanyaan lagi
Tanya lancar dia lancar banget baca kitab, kita baca di lembar nyaman baca di tak sedikit. Masalahnya tak banyak. Ang tuha-tuhanya aja kan. Kadang ang tuha-tuha kata anu hendak beunnya belajar Fathul Muin. Insyaallah. Kini bah Ramadan. Fathul Muin. Ramadan ji imbah. Imbah Ramadan lo deh. Ramadan lo deh. Bari Ramadan lo deh. Enak kalau imbah de Ramadan, kalau imbah gaya enak ya lah. Fathul Muin ianah insyaallah. Tapi kalau suka baca bang, banyak yang baca, udah baca kan. Dah tanyakan lagi. Ini budahan lo pak deh, ya lah. Dah pertanyaan dedek. Mungkin baru ada pertanyaan. Ada dedek aja. Terkajut-kajut deh. Terus menek. Dedek. Minah adakah? Dedek. Dah baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ulika wa khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa malini subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa la hawla wa la quwwata illa billah.